Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait stateful widget dan juga tab bar. Nah, jadi konsep stateless widget itu kayak gimana gitu ya. Jadi sebelum membahas tab bar kita harus tahu dulu itu perbedaan antara stateless dan juga stateful. Nah, stateless widget adalah widget yang statis. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi kalau kalian biasa ngoding di website gitu kan. Nah, betul-betul kayak hanya HTML saja. Jadi nggak ada aktivitas sama sekali di widget tersebut. Jadi hanya sekedar tampilan yang tidak berubah-ubah. Maksudnya berubah-ubah kayak gimana? Nah, contohnya ini, angka 2. Nah, kalau kita klik di floating action buttonnya ini yang di plus ini, dia akan berubah kan, kelihatan berubah. Nah, kalau stateless, jadi kalian itu hanya misalnya nih di sini 0 atau 7 lah, di sini 7. Ketika kalian klik plus, dia nggak akan sama sekali berubah. Jadi tidak dinamis. Itu statis gitu. Jadi hanya tampilan saja tanpa perubahan-perubahan widget di dalamnya. Misalnya ketika klik tombol ini, ketika kita klik dia hanya angka 7. Jadi ketika klik ini dia nggak bakal nambah sama sekali. Jadi betul-betul hanya 7. Begitu. Nah, kalau stateful widget, nah di sini kan mungkin kalian agak sedikit bingung ya dengan codingan defaultnya. Ini stateless kok masih bisa jalan gitu kan? Karena stateless dia ini dibungkus di dalam stateless itu dia ada sebuah kelas my homepage yang mana my homepage ini tipenya stateful widget. Sehingga ketika kita klik ini bisa dinamis nih, bisa berubah-ubah dari teks 1, teks 2, teks 3 ataupun perubahan-perubahan widget-widget lain seperti kontainer misalnya ketika kita klik bahwa pindah warnanya jadi mulai dari putih jadi merah dan lain sebagainya. Nah, cara kerja stateful itu adalah ketika kita melakukan klik ini, klik tombol floating action button, dia itu sebenarnya ada proses refresh di situ. Jadi nge-refresh widget yang ada di dalam kelas stateful tersebut. Jadi satu kelas misalnya di sini statefulnya ada di my homepage. Berarti yang di refresh sama Flutter itu adalah satu widget kelas my homepage ini. Begitu. Jadi konsepnya itu refresh sama seperti kayak website gitu. Misalnya kalau website kan perubahannya kita klik refresh, nah dia bakal berubah misalnya. Nah, dia pindah ke sini kan. Nah, Flutter itu begitu juga konsepnya. Jadi ketika kita klik ini, dia bakal nge-refresh satu kelas. Nah, yang mana satu kelas ini dimulai dari mana? Dimulai dari scaffoldnya. Berarti satu halaman ini bakal di-refresh. Nah, jadi untuk supaya widget-widget yang kita buat itu dinamis atau misalnya terjadi perubahan-perubahan di dalamnya, kita perlu yang namanya stateful widget. Nah, sebenarnya stateless widget juga bisa. Nah, caranya itu berbeda lagi, yaitu kalian bisa kalaupun ingin gitu, kalian bisa mempelajari state management. Jadi state management itu bisa melakukan perubahan-perubahan di widget-widget yang stateless. Nah, bedanya dengan stateful itu apa gitu kan? Nah, kalau state management itu ketika kalian mengimplementasikan state management, misalnya nih ketika ingin berubah 11 jadi 12. Nah, yang di refresh itu hanya widget 12 ini. Jadi tidak di refresh seluruh halaman ini. Seluruh my homepage ini tidak di refresh. Nah, itulah bagusnya state management gitu. Jadi hanya merefresh widget-widget tertentu yang tentunya telah kita tentukan. Kayak misalnya kita ingin merefresh teks, berarti hanya teks yang kita refresh saja. Nah, beda dengan state widget, dia merefreshnya satu kelas.
satu kelas my homepage ini yang di refreshnya. Begitu kira-kira konsep dari stateless dan juga stateful. Nah, untuk state management kita belum sampai ke arah situ ya untuk pembelajarannya. Mungkin kita bahas di stateful widget dulu. Secara teori juga udah dipaparkan tadi terkait stateful widget. Jadi kita perlu stateful widget untuk melakukan perubahan-perubahannya apabila tidak mengimplementasikan state management. Nah, state management juga sebenarnya banyak pilihan itu, mulai dari state management block, provider, river pod, getX, dan lain sebagainya. Kalau ingin mempelajari silakan dipelajari secara mandiri ya. Nah, sekarang kita ngebahas terkait stateful widget yang mana kita coba implementasikan tab bar. Nah, tab bar itu apa? Jadi, tab bar itu mungkin kalau kalian masih ingat tampilan WhatsApp yang lama, jadi di sini ada misalnya di sini pesan, di sini ada status dan juga panggilan. Nah, ketika kalian klik ke status, dia bakal seolah-olah halamannya berubah jadi di halaman status gitu kan. Nah, sebenarnya dia mengimplementasikan widget Flutter, widget. Maaf. Maksud saya sebenarnya dia mengimplementasikan sebuah widget yang namanya tab bar itu supaya bisa berpindah ke widget tertentu di situ. Misalnya widget status. Nah, kalau di Flutter itu nyebut istilahnya tab bar. Nah, saya kurang tahu juga untuk WhatsApp itu teknologinya menggunakan apa. Tapi kalaupun dia menggunakan Flutter, itu harusnya menggunakan tab bar. Oke, mungkin bisa kita coba ya terkait implementasi tab bar. Seperti biasa ini widget default Flutter kita. Mungkin kita coba hapus terlebih dahulu semuanya. Oke, udah hanya menyisakan void main. Selanjutnya kita buat di sini STF. Kemarin kan STL ya, di sini STF. Kalian bisa kalau nggak muncul stateful widgetnya di sini, kalian bisa klik Ctrl spasi. Oke, udah stateful ya. Ganti my widgetnya jadi my app. Ctrl S. Ini harusnya error atau hitam karena belum ada apa-apa. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan material app. Oke, ini ada kelebihan tanda kurung. Selanjutnya home-nya jangan lupa seperti biasa scaffold, app barnya kita bisa kasih app bar sini. Titelnya teks. App bar Flutter. Oke, sudah muncul di sini. Kita styling sedikit ya untuk dari app barnya. Backgroundnya kita ganti jadi colors .blue. Oke. Tulisannya juga kita styling. Seperti biasa ya, kemarin juga udah pernah kita implementasi untuk styling dan pergantian background pada app barnya. Ini jadi white. Oke, seperti ini tampilan awalnya. Oke, selanjutnya kita implementasi tab barnya. Jadi yang perlu kalian perhatikan di sini adalah kalian harus mengimplementasi sebuah interface di sini. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan with di sini. Lalu ticker provider state mixin. Jadi dia itu mengimplementasi sebuah interface ticker provider state mixin. Gitu. Nah, untuk tahap selanjutnya ini perhatikan ya di kelas ini yang kalian tambah with ticker provider state mixin. Oke, selanjutnya di tab bar ini kalian bisa tambahkan apa ya di sini?
Ada enggak tab bar di sini? Enggak ada. Kayaknya di bawah. Tab. Kita coba lihat materi lagi. Sini ada contohnya sebenarnya. Oke, di bottom ya. Oke, di bottomnya kita tambah. Di bottomnya kita tambah tab bar. Tab bar. Oke, jadi di sini ada tabs tipenya children widget. Tipenya list ya. Tipe ini kayak kolom sih, penggunaan kolom. Jadi tipenya list widget. Ini bentuknya array, yang mana di dalamnya itu ada widget. Di sini kita coba widget. Kita tambah widget tab di sini. Nah, di dalam tab ini kalian bisa masukkan teks. Teksnya apa? Teksnya tipenya string. Kalau ingin teks, bisa juga menggunakan icon. Di sini kita coba pakai icon saja ya. Icon titik, misalnya di sini home. Oke. Lalu apalagi yang ada kita lihat di sini, icon childnya kayaknya hanya cukup itu saja ya. Oke, kita tambahkan lagi 2-3 tab. Ini ganti jadi setting misalnya. Settings. Ini ganti jadi profile, person. Oke. Nah, ini bottomnya sudah di bottom di dalam app bar. Ini kita tambahkan tab bar di sini, yang mana di dalam tab bar itu ada widget, ada sebuah property tabs, yang mana di dalamnya ini bisa kita isi widget sebenarnya. Tapi kita gunakan yang tab ya. Kita gunakan widget tab di sini, yang mana di dalam tab ini ada icon, home dan lain-lain dan kawan-kawannya. Oke, selanjutnya di dalam scaffold ini kita tambahkan bodinya. Nah, bodinya itu apa? Bodinya itu tab bar view. Jadi view dari yang misalnya nih ya, kalau WhatsApp kan status. Jadi view dari status ini kita atur di dalam tab bar view. Oke, tab bar view isinya children. Tipenya adalah widget ya. Kalau di tab bar view ini, tab bar view kita lihat lagi contohnya di sini. Oke, berarti hanya widget biasa ya. Ini kalau kalian lupa, kalian bisa kunjungi dokumentasinya ya. Kalau kayak saya tadi lupa gitu, kalian bisa cek dokumentasi yang dari Flutter-nya tab bar view. Oke, selanjutnya di tab bar view kita tambahkan di sini, misalnya di sini ada 3 widget. Berarti di dalam tab bar view ini kalian juga harus menggunakan 3 widget. Nah, kalau saya di sini inginnya menggunakan apa ya, misalnya ya saya gunakan kolom saja ya. Children. Di dalam kolom di sini ada teks. Saya ingin tambahkan ini tab 1 misalnya. Kita styling sedikit. Kita font size-nya kita atur jadi 27 saja. Selanjutnya di sini di bawahnya, di sini saya kasih space sedikit. Nggak perlu space. Space-nya pakai main axis saja. Misalnya di sini kita tambahkan icon. Icon titik. Di sini home. Kita gunakan home yang tadi ya. Oke, kita atur size-nya jadi 100. Oke. Cukup. Lalu di ini kita atur main axis-nya ya. Main axis alignment-nya jadi
space evenly saja. Oke, mungkin harusnya jadi error ya. Nah, error di sini nih, tanda-tanda error. Errornya kenapa? Errornya pertama, tab kita tidak sesuai dengan jumlah widget kita. Di sini harus kita tambahkan 3 widget juga. Kalau kalian tabnya 3, berarti di tab bar view kalian juga harus 3. Ini sudah saya copy ya tadi ya. Ini copy pertama, ini copy kedua. Ini kita ganti tab 2. Ini home-nya kita ganti jadi setting. Oke, yang ini tab 3 kita ganti jadi person. Atau jangan pakai tab lah ya, kita pakai home saja. Ini home, ini setting misalnya, ini settings, ini profile. Oke, kita Ctrl S. Nah, selanjutnya yang perlu kalian tambahkan di sini adalah dia perlu controller di sini. Nah, lihat propertinya. Kita oke. Nah, dia require tabs dan juga require apa nih? Ada on tab. Oke. Dia hanya tab ya sebenarnya, tapi kita butuh controller di sini supaya kita bisa pindah-pindah halamannya. Dia ada tab controller. Nah, controller dia butuh controller. Nah, controllernya tipenya apa? Tab controller ya. Di sini kita buat dulu sebuah variabel tab controller. Di sini saya kasih tab C, tab controller. Nah, selanjutnya supaya kita bisa melakukan perubahan-perubahan kayak misalnya tadi teks, kalaupun ingin ya, kayak yang tadi di floating action button. Jadi di stateful widget itu kita harus menambahkan init state. Nah, init state yang mana di dalam ini bisa kita tambahkan variabel-variabel yang ingin kita rubah. Misalnya di sini kita ingin berpindah tab, yang mana yang berganti-ganti indeksnya adalah dari tab bar itu sendiri. Nah, yang kita ubah itu yang mana? Yang kita ubah adalah tab controllernya. Tab controller ini kita tambahkan, ini nullable ya, kita atur nullable. Tab controller sama dengan tab controller. Nah, dia butuh length kita berapa? Kita hitung 1, 2, 3, berarti 3. Nah, spacing ini dia perlu spacing ya, tipenya ticker provider. Nah, kalian bisa baca di sini apa itu facingnya. Nah, untuk memanage state yang diminta oleh tab bar dan juga tab bar view. Nah, facingnya kita atur this saja untuk kelas ini saja, untuk objek ini this. Oke. Selanjutnya di controller ini kita tambahkan tab controller yang telah kita buat. Oke. Di sini juga di tab bar view juga perlu kita tambahkan controllernya. Sama ya, samakan controllernya. Oke, Ctrl S. Lalu, nah yang perlu kalian ketahui adalah di stateful widget. Nah, yang kayak init state untuk merubah variabelnya itu salah satu fungsi dari atau yang dimiliki oleh stateful widget. Jadi kita perlu fungsi init state untuk melakukan perubahan pada variabel atau widget-widget tertentu. Di sini kita ganti-ganti variabelnya pada tab controller yang mana untuk berpindah ke halaman-halaman tertentu. Oke, di sini yang perlu kalian ketahui adalah di sini di stateful widget itu ada fungsi dispose, yang mana fungsi dispose ini setelah kalian melakukan perubahan-perubahan widget, kalian perlu membersihkan. Jadi dispose ini membersihkan fungsi-fungsi atau variabel-variabel
yang mengalami perubahan gitu. Jadi kayak di sini nih nggak ada nih kalau kalian misalnya udah nggak menggunakan tab controller lagi, misalnya udah di halaman lain lah gitu, atau sudah masuk ke detail, misalnya di detail halaman tertentu. Nah, kalian kan sisa-sisa dari variabel ini kan kayak riwayat dari penggunaan tab controller kan itu masih nggak dihapus gitu. Jadi perlu dispose untuk membersihkan atau menghapusnya. Caranya gimana? Caranya tab controller titik dispose titik koma itu. Nah, ini kenapa error? Karena di sini tipenya nullable ya. Jadi di sini kita tambah tanda tanya juga. Oke, Ctrl S. Ini kita restart. Harusnya sudah bisa berjalan. Mana nih? Oke, sudah ya. Ini kayaknya ada yang ngebug gitu lah. Coba kita restart lagi. Oke, harusnya udah ke restart ya. Kita lihat terminal kita. Oke, sudah ya. Kita coba pindah halaman. Oke, sudah pindah ke setting. Kita pindah ke halaman. Kita pindah ke profile. Nah, di sini ikonnya sebenarnya bisa kalian ubah juga ya di tab bar ini. Dia ada indikator color di situ. Misalnya kita ganti jadi putih kali ya. Oke, tipenya decoration, box decoration kali. Kita coba color. Jadi color titik white. Ini dia berarti keseluruhan. Kita ganti, apakah ada cara lain? Ini indikator color. Dan color di sini. Nah, ada overlay color, ada indikator color, unselected label color. Oke, kita pakai yang label color ya. Oke, ini kita ganti jadi white. Jadi hanya merubah warna labelnya. Nah, jadi kayak ini. Selain itu, selain label color juga ada apa lagi nih? Color, unselected label color. Ketika nggak di itu kayaknya nggak perlu lah. Overlay divider color kita coba jadi white juga. Ini nggak berubah. Divider nih apa? That is null. Oke, kita coba ubah dulu. Enggak ya. Jadi ini kita ganti colornya jadi apa lagi nih? Ada color overlay. Overlay tipenya material state property dot all colors titik white. Kita coba overlay ini buat ngubah apa? Berubah aja. Oh, hanya untuk ketika diklik itu warnanya itu kayak gimana gitu. Kayaknya nggak perlu juga overlay. Gimana kita ganti warna ininya? Kita coba color apalagi nih? Ini indikator color nih bukan. Unselected label juga bisa. Automatic. Kayaknya dia harus menggunakan decoration. Indikator, divider height, label, unselected label, overlay, mouse cursor. Kita nggak perlu border radius, splash factory. Nah, mungkin itu saja dulu. Mungkin kalian bisa explore lagi ya. Kalau kalian ingin mengubah warna yang ini nih di bawahnya nih. Ini saya Ctrl S. Oke, intinya tab bar kita sudah bisa ya. Ini ketika kita klik setting, dia bakal masuk ke bagian widget setting.
dan ini jadi putih. Oke, jadi kita flashback sedikit. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah mengubah stateless widget yang dari default menjadi stateful widget. Kemudian, nah, untuk membuat atau mengimplementasikan sebuah tab bar, kalian perlu sebuah interface, yaitu ticker provider state mixin. Jadi perlu sebuah interface ticker provider ini. Jadi untuk mengimplementasikannya, kalian tambahkan with di dalam kelas myAppState kalian. Nah, selanjutnya kalian juga untuk merubah variabel di dalamnya, itu kalian perlu untuk ubah widgetnya ya. Kalian perlu init state di sini, fungsi init state. Dimana setelah kita tambahkan variabel type controller, kalian tambahkan di sini untuk type controllernya di dalam init state. Selanjutnya kalian tambahkan juga dispose-nya di sini supaya Flutter kalian menjadi performanya semakin baik. Selanjutnya di widget build kita masukkan dulu materialnya, kemudian di dalamnya ada scaffold. Dalam scaffold ada app bar sini. Nah, ini saya tambahkan titelnya seperti biasa kita menambahkan. Selanjutnya di bottom ini kita tambahkan tab barnya. Di bottom kita tambahkan widget tab bar, yang mana di dalamnya ini saya kasih label ya, label colornya. Sama ini controllernya kita tambahkan yang tadi variabel yang di atas ini kita pakai tab controllernya. Selanjutnya di tab sini kalian gunakan widget tab yang di dalamnya di sini saya kasih icon. Ini bebas ya, nanti kalian mau coba ikonnya apa. Ini ingat, ini tipenya list yang di dalamnya widget, dan perlu kalian ingat jumlah ini harus sesuai dengan length yang ada pada tab controller. Lengthnya ada 3, berarti jumlahnya juga harus 3 di sini. Selanjutnya di bodinya kalian gunakan tab bar view, yang mana di dalamnya kita pakai juga tab controller. Selanjutnya di dalam tab controller kalian bisa isi widget yang kalian inginkan sesuai dengan tab tadi. Nah, ini widget pertama, kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga harus sama jumlahnya. Oke, dalam kolom ini isinya ada main axis alignment, ada kolom yang isinya teks, ada teks dan juga icon. Ini juga kolom kedua juga ada teksnya setting, dan kolom ketiga ada profile. Ini kita praktekkan. Jadi gitu ya, untuk melakukan perubahan pada tampilan kalian bisa menggunakan stateful widget. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.